Buah belewah dibelah empat. Pesen sate, datangnya gulai. Ayo semua kita merapat. Podcast Anak Jakarta mau dimulai. Halo, apa kabar anak Jakarta? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat ya. Kali ini berjumpa dengan saya Dini Agustini di podcast Anak Jakarta Road to Jakarta Creative Festival 2022. Nah, hari ini aku sudah kedatangan tamu yang spesial nih. Yang pertama ada pengawas senior yang sudah berkecimpung di dunia perbankan dan juga sistem pembayaran. Halo Pak Akmal, apa kabar? Halo Mbak Dini, kabar baik. Kabar baik Pak, sehat ya Pak ya, dan tetap Alhamdulillah, semangat. sehat. Baik, mungkin sebagai perkenalan singkat, Pak Akmal sekarang sebagai pengawas senior Kupfa BB dan Badan Berizin Pembawaan UKA di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan yang selanjutnya ini nggak kalah spesial, beliau sudah berpengalaman atau berkecimpung di dunia entertainment dan juga industri televisi. Halo Mbak Chelsea, apa kabar? Mbak Dini, baik, alhamdulillah. Kalau aku dengar infonya ya Mbak Chelsea ini pernah jadi model, jurnalis, presenter, news anchor, dan juga kita bisa bilang beliau ini traveler ya, karena Iya. aktivitasnya itu sering banget bolak-balik ke luar negeri. Betul ya Mbak ya? Bener banget Mbak. Iya, karena memang hari ini nih kita undang Mbak Chelsea. Kita mau ngobrol-ngobrol juga dan kita pengen denger sharingnya gitu ya terkait dengan aktivitas atau kesibukan Mbak Chelsea nih. Gimana nih Mbak? Boleh dong. Boleh ya. Kalau sekarang sih lagi ini Mbak, sibuk menikmati sebagai seorang ibu. Oh, Ya kan oke. kebetulan anak masih 9 bulan, masih lumayan ribet Pak. Lagi ya. aktif ya. Lagi ambasi juga. Jadi ya ribet urusan anak, terus habis itu konten juga. Oke. Habis itu paling juga aktif di sosial media. Sama satu lagi yang nggak boleh ketinggalan Mbak, hunting tiket murah. Aku lagi sibuk Oke. banget nih Pak, cari tiket murah. Karena sekarang lagi serba dibuka ya Mbak ya. Semua kan border Benar. pengen dibuka ya kan. Jadi langsung mau gercep sebelum Gercep. tiketnya makin mahal. Benar. Ini kayaknya demand-nya tinggi, semakin mahal juga nih Iya, Pak. iya, Kayaknya ya iya. kita lihat-lihat ya. Saya Iya. sependapat sih Mbak. Betul. Kita harus menyesuaikan Iya, Betul. benar. kesibukan ibu kota ke yang lebih enak. Gitu. Iya. Sudah mulai terbuka lagi soalnya terbuka Pak lagi. gerbang-gerbangnya. Iya, berarti kalau kayak gitu Mbak Chelsea kan sering pulang pergi lah ya ke luar negeri. Itu berarti suka nuker uang juga dong Mbak ke negara tujuan. Pastinya dong Mbak, karena aku anaknya juga nggak dadakan, nggak bisa yang dadakan gitu loh Mbak. Oke. Aku harus siapin dulu paling nggak spare sedikit lah uang supaya ntar di sana sampai negara tujuan itu tuh nggak langsung nggak ada pegangan sama sekali, takutnya nanti kan butuh untuk tiket atau taksi gitu Iya, kan, benar. atau Cash tiket ya. busnya, MRT atau pokoknya butuh cash sedikit kan. Karena pernah pengalaman juga waktu itu di Bangkok, ATM aku tuh nggak ada, jadi misalkan bankku A gitu ya Pak, nggak ada mesinnya gitu Pak, dan dicoba mungkin belum bank bersama gitu ya Mbak ya, jadi kayak susah nyarinya. Jadi kalau aku sih harus banget bawa sedikit uang aku tukerin di money changer, karena di Jakarta kan juga udah bertebaran banget ya Pak money changer. Betul. Banyak sekali pilihannya, jadi ya udah aku setiap pergi pokoknya wajib banget bawa sedikit lah minimal Iya gitu. ya. Oh. Buat jaga-jaga. Oke, nah berarti nanti boleh ya Mbak ya di-share nih pengalaman tukar uangnya nih Boleh dong. di Jakarta ini. Iya Tapi dong. sebelum kita ngobrol lebih dalam, aku mau kasih tahu dulu nih Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak Chelsea sering nukar uang gitu ya di mungkin masyarakat luas taunya money changer ya. Iya, Mbak Chelsea taunya money changer ya. Benar, aku tahunya juga money Iya, changer Mbak. sebenarnya namanya itu penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing. Jadi kita singkatnya KUPVA sih Mbak. Benar-benar, Nah KUPVA. jadi KUPVA ini tuh ada dua entitas sih Mbak sebenarnya. Jadi ada yang bank, ada juga yang bukan bank. Nah kalau Mbak Chelsea biasanya di bank atau yang bukan bank? Bukan bank ya Mbak, kayaknya. Cari yang deket murah. Terus kadang-kadang juga aku suka ngebandingin agak lumayan ini Mbak, Harga lumayan kursnya agak, ya? Beda dikit. Yang bank itu kayak rasanya lebih mahal aja gitu. Iya, iya. Kalau dikit sih nggak berasa ya, tapi kalau pas lagi banyak itu kan lumayan ngefek ya Bun. Jadi kalau aku sih biasanya yang bukan bank. Oke. Tapi nih ya Mbak, mumpung ada pengawas senior, aku mau tanya nih sama Pak Akmal. Pak, jadi tuh ada nggak sih KUPVA yang ilegal, atau kita nih sebagai masyarakat bisa menukarkan uang di mana aja? Karena kan kita seperti yang kita tahu ya Mbak, money changer tuh di supermarket ada, di mall ada, di berdiri sendiri mana-mana juga ada, ya. di mana-mana ada gitu Pak. Ada nggak sih yang ilegal? Terima kasih Mbak Chelsea, pertanyaannya luar biasa, good question gitu ya. Apa namanya? Jawabannya ada Mbak. Jadi podcast ini sebenarnya kita lakukan dalam rangka itu, memberikan edukasi kepada masyarakat
untuk memahami kufa tadi itu atau money changer tadi itu, mana yang money changer yang ilegal ya, tadi istilahnya ilegal, dan mana yang tidak ilegal. Jadi sebenarnya kita menghimbau kepada pada masyarakat supaya menggunakan kufa yang legal supaya menjadi lebih aman, nyaman dalam melaksanakan perjalanan gitu kan, atau kemana saja gitu. Mungkin kalau detailnya mungkin Mbak Dini bisa jelaskan seperti apa yang ilegal tersebut. Mau tahu banget Mbak, saya sebagai masyarakat biasa tuh ya, supaya tahu gimana sih kita ngebedain kufa yang berizin atau yang nggak berizin. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya sih Mbak, kalau misalkan Mbak nanti mau bertransaksi gitu ya, nanti Mbak pastiin aja nih ada 5 hal nih yang Mbak harus pastikan ya. Pertama, nanti Mbak cek ada nama PT-nya yang jelas gitu ya, karena memang mereka wajib mencantumkan nama PT-nya. Terus ada juga logo KUFA, terus ada juga sertifikat izin dari Bank Indonesia, terus papan informasi harga kurs. Nah, mereka banget itu ya. harus dicantumkan gitu ya. Jadi biar konsumen itu tahu harganya harga kursnya berapa. Nah, yang terakhir itu proses CDD IDD. CDD itu singkatan dari Customer Due Diligence. Jadi mereka itu wajib memastikan transaksi yang ada di kufa mereka ataupun orang yang datang itu benar gitu, uangnya itu punya dia sendiri gitu. Makanya dimintain KTP gitu ya. Betul, Mbak, kalau transaksi suka dimintain KTP Iya, itu prosedur yang memang itu wajib mereka karena lakukan. diregistrasi gitu ya Mbak. Jadi siapa yang beli, siapa yang tukar, betul, itu ada tercatat catatannya dengan baik gitu. Justru kalau misalkan Mbak nanti bertransaksi terus nggak dimintain KTP atau nggak dapat nota, justru itu mungkin kita tanda tanya gitu ya. Aku ulangin dulu ya Mbak. Boleh. Aku nggak lupa. Yang pertama, nama PT-nya harus jelas. Betul. Yang kedua ada logo KUFA-nya, bersertifikat izin, ya kan. Terus habis itu ada papannya, ya kan. Karena biasanya juga aku pernah sih sesekali datang ke money changer yang by mulut aja ngasih taunya Mbak, karena aku belum tahu. Tapi kan sekarang udah ada ini jadi tahu ya kan, harus ada papannya. Jadi nggak semena-mena harganya ya kan Mbak. Betul. Yang terakhir juga ada nota transaksinya istilahnya ya Mbak ya, ada itu proses CDD ya, betul. Itu hak konsumen sih ya untuk dapat nota ya gitu. Betul banget itu Mbak Chelsea. Sebenarnya kufa BB kita sebut ya, kufa bukan bank gitu ya, ilegal itu ada, atau tidak, dengan kata lain bahwa kufa BB ilegal itu tidak mendapat izin dari Bank Indonesia gitu kan, dia masih berjalan sendiri gitu kan. Namun demikian kita kan diamanatkan oleh undang-undang lah gitu ya, kita harus menjaga industri dengan baik gitu ya. Kita terus berupaya mencoba melakukan penertiban terhadap kufa-kufa yang tidak berizin tadi, dalam rangka melindungi kepentingan konsumen juga ya, supaya konsumen tidak tanda petik lah ya, tertipu dan seterusnya. Selain itu, apa-apa yang kita lakukan tersebut dalam rangka penertiban, kita bekerjasama dengan aparat hukum, dalam hal ini Polri ya, dan kemudian kita melakukan mappingnya, kufa mana saja, di mana saja, dan seperti apa. Terus kita juga melakukan usaha-usaha sosialisasi secara persuasif supaya masyarakat paham. Dan kemudian kalau memang juga masih ada, kita lakukan penertiban, dan kemudian akhirnya kita lakukan monitoring sebagai upaya pengawasan. Tujuan agar orang yang berpergian ke luar negeri, tujuan utamanya adalah supaya orang yang berpergian dengan ke luar negeri itu nyaman, aman, dan mendapat valutasi yang yang legal lah ya. Legal gitu ya. Berarti emang terlindungi. sebegitu pentingnya ya Pak ya, masyarakat tuh tahu di mana kita bisa tukar uang atau bisa tahu gitu kufa yang berizin atau enggak, itu sangat penting, karena ya itu kita nggak mau kena tipu kan Mbak, nggak mau dapat uang palsu, nggak mau dapat harga yang nggak benar juga. Dan alhamdulillahnya juga Bank Indonesia tuh memberikan fasilitas untuk memberantas semua kufa-kufa yang ilegal ya, benar. Karena ada poin Betul. penting juga sih Mbak, karena kalau misalkan untuk masyarakat luas gitu ya, kenapa gitu harus bertransaksi di kufa yang legal gitu? Karena untuk menghindari resiko yang erat kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Serem juga Serem sih Mbak, kan? kita cuma mau jalan-jalan malah kena keseret. Tapi bisa kan Iya. gitu. Memang ada resiko itu gitu. Iya. Jadi Iya. ya udah, buat masyarakat mending cari yang aman-aman aja. Karena udah disediain ya kan. Betul. Benar. Benar Mbak Dini. Iya. Kita juga harus hati-hati karena ada Resiko
ada ya Pak ya. resiko gitu ya, Resiko resiko hukum. Nah, Bener, jangan Pak. kita mau Ngeri yang ini. tadi Mbak Jesse bilang kita mau enak-enak maunya jalan-jalan, ternyata ada resiko hukum karena masalahnya yang simple, yang kita tidak tahu gitu kan. Iya. Mbak Chelsea, sebenarnya podcast ini merupakan rangkaian dari acara besar kita. Acara besar kita itu namanya Jakarta Creative Festival 2022. Mungkin Mbak Chelsea pernah dengar dan mungkin pernah ikut atau Pernah denger banget Pak, cuma sayangnya tahun lalu nih Mbak aku mau ikutan tuh Oh, sayang. bentrokan waktunya. Tahun ini ikut ya? Tahun ini ada kan? Ada lagi. Tahun ini ada lagi. Nah, ini tahun ini harus aku kosongkan semua jadwal. Aku mau Catat ikut. ya Mbak. Catat ya, Iya, saya iya. ini kalau boleh saya informasikan bahwa nanti pada tanggal 17 sampai 18 16 sampai 18 Juni kita akan menyelenggarakan Jakarta Creative Festival tersebut. Nah, ini sebenarnya itu yang kita sampaikan tadi bahwa ini merupakan rangkaian dari upaya dalam rangka mensinergikan pemberdayaan UMKM Bank Indonesia di Jakarta. Sejalan dengan itu juga kita sebenarnya mensupport gerakan nasional pemerintah, yaitu berkaitan dengan apa yang disebut dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia gitu ya. Kemudian bangga berwisata di Indonesia. Nah, itu tadi terkait banget ya dengan Mbak Chelsea yang suka jalan-jalan, saya juga gitu kan. Kemudian juga ada Festival Ekonomi Syariah. Dan juga ada yang terakhir itu kaitannya dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital. Komplit kita digital, ya, Pak? komplit banget ya. Tapi Support. nanti ada apa sih acara di sana gitu ya? Kalau boleh Mbak Dini bisa jelasin dikit tuh apa Ya, tuh Jakarta sebenarnya Creative banyak Festival banget gitu sih Pak ya. acara di sana ya Mbak. Jadi mungkin biar Mbak tahu dan lebih tertarik. Pasti nih aja aku udah tertarik nih. Jadi nanti itu kita Jakarta Creative Festival 2022 itu akan diselenggarakan di Mall Sarinah Tamrin tanggal 16 sampai 18 Juni 2022. Di sana tuh bakal ada banyak banget seperti pameran atau expo, dan pamerannya tuh nggak cuma 1-2 Mbak, banyak. Ada kopi, ada fashion juga, ada produk-produk kreatif UMKM kita ya. Kemudian ada acara talk show, ada live music. Wow. Ada fashion show. Wow, pokoknya lengkap deh, Mbak. Komplit ya buat milenial, Buat muda-mudi milenial. ya kan, cari kegiatan positif juga. Betul. Ada kopi, ada shopping, bisa shopping juga Oh, bisa dong di banget, sana, bisa kan? banget. Ada fashionnya, ada informasi wisata juga banyak ya Pak. Betul. Seru Ada banget. live music juga ada Mbak. Keren banget sih. Iya. Aku aja udah mulai tertarik, udah penasaran juga. Pasti anak-anak Jakarta juga pada Iya penasaran ya Mbak. dong. Semoga acaranya sukses lancar ya Amin, Pak. amin. Terima Dan kasih. harapannya yang pasti semoga nih ya ekonomi nasional kita terus berkembang di masa pandemi ini Iya, ya kan. iya. Makin bangkit Makin lagi. bangkit ya. Amin. Udah mulai nih Mbak ya. Iya, dan buat anak-anak Jakarta langsung aja ya Mbak, kalau mau datang ke Jakarta Creative Festival, Betul. bisa langsung nanti tanggal 16 sampai 18 Juni di Mall Sarinah ya kan Mbak? Betul. Tempatnya? Sarinah. Itu isinya banyak banget, komplit banget ya kan? Untuk refreshing, buat healing bisa kali Oh, juga bisa di banget. situ ya kan? Healing bisa. Iya. Dan informasi lengkapnya bisa langsung diceki-ceki di Instagramnya Bank Indonesia ya Mbak, di Betul. @bank_Indonesia_Jakarta. Ih, mantap sekali Mbak Chelsea ini. Keren ya. Iya, keren banget. Oke Mbak Chelsea, Pak Ako, mungkin kita nggak bisa lama-lama nih teman-teman semuanya. Sepertinya podcastnya kita cukupkan sampai di sini. Saya Dini Agustini dan juga Mbak Chelsea dan juga Pak Akmal pamit undur diri. Dan sampai jumpa di podcast Anak Jakarta berikutnya. Dadah, sampai jumpa. Salam sehat selalu.